maka seluruh bagian tubuh kita yang masih sehat itu akan dianaktirikan. Nah, maka dari itu kita biasakan seperti ini. Ketika satu gol itu membuat kita kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo dan melanjutkan lagi pembahasan kita tentang sepak bola, terutama tim nasional kita U23 yang sekarang telah usai menjalani pertandingan dengan Gini dengan hasil akhir skor 1-0 kemenangan untuk Gini. Selamat buat Gini yang sudah meraih atau mendapatkan satu tiket terakhir untuk ke Olimpiade Paris. Dan buat timnas, saya juga mengucapkan selamat sudah sampai sejauh ini, sudah mencapai urutan keempat masuk semifinal di Asian Cup U23 dan juga sampai pada babak playoff ini untuk memperebutkan satu tiket, tapi meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, tapi kalau lihat permainannya udah bagus banget sejauh ini, udah bagus banget dan secara mental udah juga bagus. Artinya performa masih masih tetap oke meskipun setelah penalti 1-0 terus pertandingan berjalan. Di akhir-akhir memang ada pancingan yang membuat kita emosi gitu ya. Dan kemudian kita menjadi emosional dan saya kira reaksi emosionalnya untungnya tidak merusak ritme permainannya. Jadi permainannya malah tambah, memang serangannya malah tambah bertubi-tubi dari timnas kita. Makanya saya percaya sebenarnya dari sisi kolektivitas, umpan-umpan pendek, 1-2 sentuhan kita masih menang sebenarnya ya. Jadi tim Gini ini bagus, tapi kita sedikit menang untuk umpan-umpan, passing-passing bola pendek, apa ya, permainan kolektif lah ya, gitu. Kita masih oke, tetapi memang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, pemain Gini ini meskipun jarang bertanding dalam pertandingan resmi, tapi secara individual mereka masih menang ya. Kontrol, dribbling, intercept, mereka masih menang. Ini yang saya bilang kemarin di video sebelumnya, ketika bola itu sudah menyentuh kaki pemain Gini, itu pasti akan bisa dikelola dengan baik karena mereka skill individualnya yang bagus. Badannya kuat, stamina oke, skill individualnya bagus. Itu yang kemarin sempat saya jelaskan di video sebelumnya dan memang harus waspada dengan itu. Dan untuk tim kita unggulnya yaitu tadi di permainan kolektifnya. Dan bahkan dengan permainan kolektif itu juga sempat membahayakan area pertahanan. Saya tidak bilang membahayakan gawangnya, tapi membahayakan area pertahanannya Gini. Meskipun pada akhirnya gagal untuk dikonversi menjadi gol. Nah, itu soal permainannya. Karena memang wilayah saya bukan di situ, tetapi saya akan berbicara tentang pasca pertandingan ini. Karena pastinya harapan kita menang ya. Semangatnya kemarin, optimismenya juga bagus. Dan saya pikir apapun hasilnya, optimisme itu tidak ada salahnya. Dan kalaupun kita kalah, harusnya tetap optimis. Nah, optimis untuk pertandingan yang mana? Untuk peningkatan kualitas tim nasional kita. Itu tetap kita harus jaga optimismenya di situ. Nah, berbicara masalah memanage soal ketidaksesuaian dengan harapan, atau kalau mungkin dalam bahasa emosinya itu adalah kekecewaan. Itu adalah soal apa yang kita harapkan tidak terwujud sebenarnya. Hanya itu aja. Dan ketidakterwujudan ini soal menang dan kalah ya, soal skor, soal gol. Tetapi keterwujudan yang lain itu masih ada, yaitu tentang perkembangan permainan kita. Ya, ini ibaratnya seperti ketika kita berdoa gitu ya, kita berdoa bahwa saya ingin, ya Tuhan, saya ingin tim nasional saya atau tim nasional kami bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, artinya harapan itu ada ketika memanjatkan doa, tetapi namanya doa itu harus mengandung kepasrahan, mengandung tawakal. Kalau dalam bahasa saya itu mengandung tawakal. Jadi, bahkan ketika kita berdoa sekalipun, itu kita sudah percayakan hasilnya kepada Tuhan. Jadi kalau
kita menang, berarti sesuai harapan dan itu kehendak Tuhan kita menang. Tapi kalau kalah, memang tidak sesuai dengan harapan kita, tapi itu kehendak Tuhan. Nah, namanya kehendak Tuhan ini pasti yang terbaik. Jadi, situasi ini sebenarnya memberikan sarana buat kita untuk berlatih mengelola emosi kita. Jadi makanya itu seringkali kan di acara dialog bincang tentang bola itu para pundit, para pengamat, para komentator itu mengatakan bahwa jangan lupakan bahwa target kita itu hanya sampai seperempat final dan ternyata kita bisa sampai semifinal. Nah, jangan lupakan itu dan itu sudah sangat luar biasa. Jadi artinya kembalikan ke sana bahwa kita sudah jauh melampaui targetnya. Nah, melatih ini yang harus kita biasakan. Soal menang kalah memang pada hasil akhirnya itu memang mengecewakan, tapi jangan lupakan bahwa kita sudah sangat jauh dari target, sudah melampaui target. Nah, ini modal yang bagus. Makanya ketika kita mungkin tidak beruntung dalam hal kemenangan atau dalam hal gol atau dalam hal skor, tapi permainan kita sudah sangat bagus dan berkembang. Dengan permainan yang bagus dan berkembangan ini, berarti kita masih punya harapan untuk berbagai event ke depan. Nah, bukankah kita juga masih punya kualifikasi Piala Dunia 2026 yang di bulan Juni nanti kita akan bertanding melawan Irak dan Filipina. Dengan peningkatan kualitas timnas kita masih bisa mengangkat kepala, masih bisa dengan badan yang tegap. Kenapa? Kalau mau dibandingkan dengan tim yang dulunya selevel atau bahkan lebih tinggi dari kita di lingkungan ASEAN saja, kita sudah sangat jauh, gitu ya. Artinya di pertandingan Asian Cup U23 ini kita sangat jauh meninggalkan mereka. Saya tidak mengatakan bahwa kualitas kita jauh meninggalkan mereka, enggak. Dalam capaiannya ya, capaian di U23 Asian Cup ini jauh meninggalkan Vietnam, Thailand, apalagi Malaysia. Masih jauh dan kita masih bisa ingat kembali, kita masih bisa berdiri dengan tegap, masih bisa menegakkan kepala di sini karena kita pulang dengan capaian yang sudah jauh melampaui targetnya. Itu yang harus diingat dan kualitas dari tim kita itu terus meningkat. Nah, ini yang memang agak sulit ya. Ini tapi saya ini artinya ada misi ya, kita belajar bareng untuk jangan lupakan capaian kalaupun ada kegagalan. Jangan lupakan yang telah dicapai kalau ada kegagalan. Nah, ini ibaratnya apa? Biar kita tidak termakan oleh yang biasanya ada di peribahasa itu, karena nila setitik rusak susu sebelanga, atau panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Padahal panas setahun itu kalau diibaratkan sebagai perkembangan sepak bola kita dalam hal permainan, itu udah bagus, sekarang udah sangat bagus. Nah, hanya karena kita kalah poin, apalagi ini atas gini 1-0 dan itu pun dari penalti, langsung seolah-olah persepak bolaan kita tidak berkembang. Atau kalau nilai setitik, berarti karena setitik poin 1-0 oleh Guinea dan itu pun dari penalti, maka susu yang sudah kita bangun selama ini, dalam hal ini berarti perkembangan sepak bola kita, itu dihapus oleh 1 gol itu. Nah, itu kan sayang. Nah, mari kita terus dukung tim nasional kita latih diri kita untuk memanage pikiran kita, memanage emosi kita, dan memanage perilaku dan perkataan kita untuk tetap support terhadap tim nasional kita. Jadi panas tahun dihapus hujan sehari atau karena nilai setitik rusak susu sebelahnya ini sama kayak dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa makan, kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa mencium, kita bisa merasakan berbagai aroma, kita bisa bergerak, bisa berjalan. Itu berbagai hal yang sudah kita capai kalau dalam persepak bolaan, atau banyak hal yang sudah kita miliki, bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Tapi begitu kita kesandung sedikit, apa yang kita lakukan? Mungkin saja kita mengatakan, wah apes aku, wah hidup ini tidak adil. Pernah nggak teman-teman kayak begitu? Nah, itu artinya seluruh kenikmatan yang kita miliki bahkan tidak terhitung itu tadi hanya karena kesandung.
kaki kita satu kali, maka seluruh kenikmatan itu seolah-olah tidak ada. Nah, itu kebiasaan kita yang perlu kita manage ulang. Ketika kita kesandung, terus kaki kita memang sakit, tapi ingatlah bahwa ada banyak tubuh kita yang bisa merawat kaki itu. Kalau kita hanya meratapi satu kaki kita yang tersandung tadi, maka seluruh bagian tubuh kita yang masih sehat itu akan dianaktirikan, seolah-olah kita tidak memiliki mereka. Nah, maka dari itu kita biasakan seperti ini. Ketika satu gol itu membuat kita kalah secara poin ya. Coba ingat kembali permainannya gimana. Permainan kita masih bagus. Kita masih bisa melakukan perlawanan. Serangan kita bagus, permainan kolektif kita bagus. Toh gol itu pun juga dari tendangan penalti. Terus bagaimana perkembangan kita selama Asian Cup U23? Berkembang terus kan? Nah, itu pun juga harus tetap kita ingat, seperti halnya kita mengingat seluruh tubuh kita yang masih sehat, meskipun satu bagian kecil kaki kita tersandung. Itu yang perlu kita ingat, selalu kita ingat. Tidak hanya untuk sepak bola, tapi mungkin juga untuk menyikapi kehidupan kita secara keseluruhan, ya, secara lebih luas. Demikian dari saya, Rudi Cahyo. Ketemu lagi di video selanjutnya. Masih ada banyak pertandingan-pertandingan yang akan dilakukan oleh timnas kita. Kita support terus, beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.